Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat yang ada di rumah? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, hari ini kita kembali belajar prakarya dan kewirausahaan untuk kelas 10. Sebelum belajar, seperti biasanya, mari sama-sama kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, yang kita pelajari hari ini membawa keberkahan untuk kita. Kemudian ada manfaatnya untuk kita di masa sekarang dan masa yang akan datang. Nah, anak-anak sekalian, berikut materi yang akan kita pelajari dalam pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Untuk materi kita hari ini yakni teknik penyajian dan pengemasan makanan olahan dari bahan pangan nabati dan hewani. Nah, untuk tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah kalian diharapkan nanti mampu memahami teknik penyajian dan pengemasan makanan olahan dari bahan pangan nabati dan hewani, sehingga nanti dalam penyajiannya bisa menyajikan satu makanan dengan tampilan yang menarik dan tentunya higienis ya. Untuk pengertian pengemasan itu sendiri, yakni pengemasan merupakan sistem yang terkoordinasi untuk menyiapkan barang menjadi siap untuk ditransportasikan, didistribusikan, disimpan, dijual, dan dipakai. Kemasan yang baik dapat memberikan nilai lebih baik bagi produk dan meningkatkan penampilan produk. Hal ini dapat menentukan keputusan pembelian oleh konsumen. Adanya wadah atau pembungkus atau kemasan itu tadi dapat membantu mencegah atau mengurangi kerusakan, melindungi produk yang ada di dalamnya, melindungi dari bahaya, pencemaran serta gangguan fisik seperti gesekan, benturan, dan getaran. Pengemasan juga merupakan tahapan akhir dalam proses pengolahan pangan sebelum dipasarkan. Pengemasan seringkali menjadi salah satu faktor penentu kesuksesan dalam suatu produk. Kemasan yang baik tentunya harus dapat memenuhi harapan konsumen. Beberapa hal yang harus diperhatikan untuk dapat memenuhi harapan konsumen adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemasan harus melindungi isi dengan baik dari pengaruh luar maupun dari dalam. Kemasan harus dapat menjaga mutu tetap sama dari saat dikemas sampai batas waktu kadaluarsanya. Kemudian yang kedua, kemasan harus menjadi media penandaan terhadap barang yang dikemas sehingga label harus tercetak dengan jelas dan komplit. Kemudian yang ketiga, kemasan juga harus mudah dibuka dan ditutup kembali serta berdesain atraktif ya. Yang keempat, kemasan harus dapat mempromosikan diri sendiri jika dipajang di etalase toko atau di swalayan. Nah, yang terakhir, kemasan juga harus ramah lingkungan dan dapat didaur ulang. Baik anak-anak, sebelum Ibu melanjutkan ke materi selanjutnya, Ibu mau tahu dulu nih seberapa sih pemahaman kalian terhadap materi yang baru saja Ibu sampaikan. Jawablah dua pertanyaan berikut. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan pengemasan? Dan yang kedua, syarat apa saja yang harus ada dalam sebuah pengemasan? Lanjut ya ke fungsi dari kemasan itu sendiri. Nah, ada beberapa fungsi nih. Yang pertama, fungsi perlindungan. Pada aspek ini, kemasan berfungsi untuk menjaga produk tetap bersih, kemudian terlindung dari kotoran dan kontaminasi, kemudian melindungi produk terhadap kerusakan fisik dan perubahan kadar air. Fungsi yang kedua adalah fungsi penanganan. Nah, beberapa hal yang termasuk dalam fungsi ini antara lain kemudahan dalam membuka dan menutup, mudah dalam tahap penanganan pengangkutan dan distribusi, kemudian mudah dibuang. Nah, fungsi yang ketiga adalah fungsi untuk pemasaran. Nah, di sini kemasan harus menampakkan identitas dan daya tarik serta penampilan yang jelas sehingga dapat membantu promosi dan penjualan produk itu sendiri. Kemasan yang menarik adalah kemasan yang terbuat dari bahan yang baik dan mempunyai syarat sebagai kemasan makanan. Bahan yang digunakan untuk membuat kemasan adalah bahan pilihan yang memiliki kualitas tinggi dan memenuhi syarat. Nah, bahan kemasan disesuaikan dengan jenis makanan yang akan dikemas
agar tidak mempengaruhi dan mengurangi kandungan gizi yang terdapat pada makanan tersebut. Baik anak-anak, seperti sebelumnya, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, nah jawablah pertanyaan ibu. Yang pertama, sebutkan 3 fungsi dari pengemasan. Tulis di buku latihan ya. Nah, materi selanjutnya yakni tentang bahan kemasan untuk makanan olahan. Nah, yang pertama di sini ada kemasan logam. Kemasan logam atau kaleng adalah kemasan yang paling aman karena kemasan ini dapat melindungi produk dari sinar matahari, uap air, dan oksigen. Yang kedua, kemasan gelas. Kemasan gelas sifatnya tidak bereaksi dengan bahan yang dikemas, tahan terhadap produk yang bersifat asam dan basa. Kekurangannya mudah pecah jika terkena benturan dan beratnya yang cukup berat dibandingkan dengan bahan lainnya seperti logam atau kertas ya. Nah, bahan kemas yang selanjutnya adalah kemasan plastik. Kemasan plastik sifatnya relatif ringan dan murah ya. Namun masa simpan relatif singkat dibandingkan dengan kaleng. Produk ini banyak kita jumpai di kegiatan kita sehari-hari ya. Yang selanjutnya ada kemasan kertas ya. Kemasan kertas dengan karton banyak digunakan untuk kotak karton lipat atau kotak karton gelembung atau yang mudah dicetak ya. Ini contohnya ada di gambar. Bahan kemas selanjutnya adalah kemasan fleksibel. Nah, kemasan fleksibel merupakan suatu revolusi dari teknologi pembuatan kemasan. Bentuknya fleksibel sesuai dengan sifat produk yang dikandungnya. Nah, itu tadi penjelasan Ibu tentang bahan kemas untuk produk makanan. Coba tugas kalian selanjutnya adalah sebutkan 5 bahan kemas, kemudian berikan contoh dari produk makanan menggunakan 5 bahan kemas tadi. Nah, ini tadi digabung dengan beberapa pertanyaan sebelumnya tadi ya. Nanti demikian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Jangan lupa jaga kesehatan dengan makan yang teratur, tidur yang teratur, dan olahraga di rumah ya. Kemudian tetap jaga semangat untuk tetap belajar di rumah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.